Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang routing OSPF. Routing OSPF atau yang biasa dikenal dengan singkatan Open Shortest Path First merupakan sebuah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. OSPF juga merupakan protokol routing standar terbuka, yang artinya bisa dipakai di hampir setiap vendor jaringan. OSPF termasuk dalam kategori IGP atau Interior Gateway Protocol. Untuk teman-teman yang belum tahu, IGP adalah protokol routing yang didesain dan dibuat untuk digunakan di dalam sebuah autonomous system tunggal. Nah, autonomous system sendiri adalah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Tipe-tipe paket pada OSPF terdiri dari Hello Packet, selanjutnya Database Description, setelah database description ada yang namanya link state request atau yang biasa disingkat dengan LSR. Setelah link state request ada yang namanya link state update atau yang biasa disingkat LSU. Selain link state LSU atau link state update, ada juga yang bernama link state acknowledgement atau biasa disingkat LSAC. Sekarang jika kita sudah tahu apa itu arti OSPF dan beberapa tipe paketnya, kita akan melakukan konfigurasi. Biasa konfigurasi ini dilakukan pada vendor jaringan Cisco. Pertama, buat topologi seperti ini. Sebuah PC di bawah PC 1. Lalu switch, lalu router tersambung ke router lagi, setelah itu switch lagi, lalu PC 2. Setelah topologi jadi, pertama-tama yang harus dilakukan adalah konfigurasi IP pada setiap PC. Untuk PC 1, kita anggap saja IP address-nya sebagai contoh, IP address 192.168.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.255.0 dan dengan gateway 192.168.11.2. Konfigurasi dari IPPC ini
dapat Anda sesuaikan dengan keperluan masing-masing. Tidak harus mengikuti dari video ini. Yang kedua, setelah PC1 dikonfigurasi IP-nya, lakukan konfigurasi pada PC yang kedua dengan IP address 192.168.221. Subnet masknya 255.255.255.0 dan gateway 192.168.22.2. Setelah sudah melakukan konfigurasi di kedua PC, lakukan konfigurasi pada konfigurasi IP kepada kedua router. Untuk router pertama, masuk CLI. Setelah kita masuk CLI, kita langsung ketik atau tuliskan konfigurasi, masukkan enable untuk menghidupkan. Lalu configure terminal, bisa disingkat dengan conft. Lalu masuk ke dalam portnya. Port yang pertama yaitu F0/0 atau bahasa konfigurasinya adalah int F0/0. Masukkan IP address 192.168.11.2 255.255.255.0 sebagai subnet mask. Lalu no sh agar tetap menyala. Lalu masuk ke port kedua atau interface kedua. Dengan itu menulis interface F0/1. Lalu IP address 172.161.1.255.255.255.252. Lalu no sh. Setelah melakukan konfigurasi pada router yang pertama, sekarang kita akan melakukan konfigurasi melakukan penambahan alamat IP pada router kedua. Dengan cara yang sama, masuk ke CLI, lalu enable configure terminal, masuk ke dalam interface F0/0, lalu IP address IP add 192.168.11.2 255.255.255.0 lalu no sh agar router tetap menyala. Setelah itu kita akan masuk ke interface yang kedua untuk pengalamatan IP, yaitu interface F0/1, lalu IP add 172.16.0.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lalu no shutdown. Setelah melakukan konfigurasi pada dua router dan pengalamatan IP, lalu pengalamatan IP pada dua PC yang berada di jaringan berbeda, sekarang kita mulai untuk menyeting OSPF pada setiap router. Di sini saya akan melakukan konfigurasi OSPF atau Open Shortest Path First pada router pertama. Pertama, Anda masuk ke dalam konfigurasi CLI dalam router, lalu masukkan konfigurasi router OSPF, router ID. Router ID ini bebas, bisa menggunakan angka atau nomor dari 1 sampai 65.000 sekian. Lalu setelah itu network, masukkan network 192
168.11.0 dan wildcard mask. Lalu masukkan area 0. Biasa wildcard mask ini bisa Anda hitung sesuai dengan subnet mask Anda. Setelah itu lakukan network lagi 172.16.10.0 dengan wildcard mask 0.0.0.3 area 0. Lalu ketik end. Itulah tadi konfigurasi OSPF pada router yang pertama. Setelah itu kita lakukan konfigurasi OSPF pada router yang kedua dengan sama router OSPF, lalu router ID bebas, angkanya harus beda. Setelah itu masukkan networknya 192.168.222.0, lalu wildcard masknya 0.0.0.255 area 0. Ini kita memasukkan konfigurasi sesuai dengan yang sudah kita konfigurasi pada tadi di pertama. Lalu masukkan lagi network yang kedua 172.16.10.0 lalu 0.0.0.3 area 0, lalu N. Itulah tadi konfigurasi di dua router di dalam vendor jaringan Cisco dalam topologi yang sangat sederhana seperti ini. Jika sudah melakukan konfigurasi OSPF dalam kedua router, Anda coba untuk mengirimkan pesan dari PC yang satu ke PC yang dua. Jika sukses, berarti Anda sudah berhasil melakukan konfigurasi OSPF. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di lain hari.